MSG. Dari pas pertanyaan 9 dari diem itu. Ini bukan selesai. Juga amat ya. Iko ini masih kayak BSI Mama belum mulai tandanya mah. Belum. Ini aja. Coba lihat WA tentang itu mulai loh. Jam 9.00. Udah tak? Bip. Itu sudah jam berapa? Apa? Jam 9:08. 8.53. 8:53. Jangan ini telat. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, tepat dilintasi oleh garis khatulistiwa. Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak nomor 6 di dunia. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api dan berada pada jalur pertemuan tiga lempeng tektonik. Fakta ini turut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap datangnya bencana alam. Berbagai tantangan tersebut tentunya menjadikan kita untuk tetap optimis seperti halnya dengan nilai yang dipunyai oleh bangsa ini, yaitu nilai solidaritas, gotong royong, dan bergerak bersama. Panggilan itu pula yang membuat kami lahir. BSI Maslahat
hadir sebagai lembaga yang terpercaya, terdepan, dan modern untuk mengelola dana ziswaf atau zakat, serta donasi sosial dan dana CSR. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Tepat dilintasi oleh garis khatulistiwa, Indonesia merupakan negara dengan jumlah pulau terbanyak nomor 6 di dunia. Tsunami Banten 2018. Tsunami yang Secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada rangkaian Ring of Fire atau cincin api dan berada pada jalur pertemuan 3 lempeng tektonik. Fakta ini turut membuat Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap datangnya bencana alam. Berbagai tantangan tersebut tentunya menjadikan kita untuk tetap optimis seperti halnya dengan nilai yang dipunyai oleh bangsa ini, yaitu nilai solidaritas, gotong royong, dan bergerak bersama. Panggilan itu pula yang membuat kami lahir. BSI Maslahat hadir sebagai lembaga yang terpercaya, terdepan, dan modern untuk mengelola dana ziswaf atau zakat, serta donasi sosial dan dana CSR. Tidak hanya sekedar menghimpun dana, amanah demi amanah ini kami kelola secara profesional dan didasari dengan manajemen yang selaras pada kaidah syariah, sehingga dapat mengoptimalkan potensi melalui program-program yang berkelanjutan. Karena bangsa yang besar ini hanya akan bisa menjadi kokoh jika terus dirawat oleh rasa peduli dan saling bahu-membahu. Dengan menerapkan prinsip GCG atau Good Corporate Governance, BSI Maslahat memastikan segala aktivitas dilakukan secara resmi dan legal, baik dari Kementerian Agama, Badan Amil Zakat Nasional, maupun Badan Wakaf Indonesia. Seluruh program yang dilakukan oleh BSI Maslahat telah diukur dengan cermat menggunakan konsep Sustainable Development Goals dari PBB sebagai indikator yang harus terlaksana untuk mendapat tujuan pembangunan global. BSI Maslahat dipimpin oleh para insan profesional yang kompeten pada bidang keuangan dan CSR, serta memahami nilai-nilai syariah dalam menghimpun dan menyalurkan dana umat. Jejaring yang luas niscaya akan membuat sinergi yang kuat. Saat ini, BSI Maslahat telah memiliki 8 kantor perwakilan yang terhubung dengan 10 regional office dari Bank Syariah Indonesia. Asa itu akan terus tumbuh, senyum itu tak akan pernah berhenti menjalar. Bagi kami, kebahagiaan sejati adalah ketika kita berbagi. Untuk itu, BSI Maslahat terus berupaya mengoptimalkan program pada 3 pilar kesejahteraan umat, yaitu pendidikan, ekonomi, serta kemanusiaan. Dimulai dari sektor paling primer, yaitu agraria, BSI Maslahat menjalankan program Desa Berdaya Sejahtera Indonesia atau Desa BSI. Program Desa BSI Maslahat ini difokuskan pada pengembangan klaster usaha di wilayah desa, meliputi sektor pertanian, peternakan, hingga perkebunan yang dilakukan dengan pendampingan intensif baik dari segi teknis dan dengan pendekatan dakwah Islam. Optimalisasi ini
dilakukan untuk mendukung sumber daya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan nilai tambah produk, serta penguatan aspek kelembagaan dan pemasaran. Semangat pertumbuhan ekonomi bangsa melalui geliat UMKM juga turut didukung oleh BSI Maslahat melalui program UMKM Maslahat. Kami berfokus untuk meningkatkan kapasitas pengetahuan dan manajerial bagi para pelaku UMKM agar dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas usaha secara berkelanjutan. Program Sahabat Pelajar BSI Maslahat, BSI Maslahat Scholarship, dan Rumah Tahfiz BSI Maslahat dicanangkan untuk memberi bantuan biaya pendidikan dan pembinaan bagi setiap lapisan masyarakat, dari kalangan anak-anak hingga remaja. BSI Maslahat Scholarship, kami berharap lahirnya insan-insan pemimpin yang amanah serta dapat berkontribusi dalam membangun umat, khususnya di bidang industri ekonomi syariah. Program Sahabat Pelajar BSI Maslahat diselenggarakan bagi siswa-siswi binaan dari keluarga kurang mampu untuk meningkatkan prestasi dan proses aktualisasi diri yang sesuai dengan minat dan bakat siswa. Pada program Rumah Tahfiz BSI Maslahat, kami berikhtiar untuk mewujudkan wadah bagi para santri agar dapat menghafal, mengamalkan, serta membudayakan nilai-nilai Qur'ani di tengah kehidupan sehari-hari. Dakwah ini merupakan upaya untuk mewujudkan masyarakat madani yang berpijak pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Kami juga berikhtiar untuk mengembalikan fungsi masjid sesuai hikmahnya, yaitu sebagai pusat peradaban melalui program Masjid BSI. Spirit keagamaan ini didasari dengan pemberdayaan peran masjid sebagai sarana dakwah, peribadatan, dan tonggak kesejahteraan umat. Kami melengkapi diri dengan tenaga dan infrastruktur yang memadai untuk proses mitigasi bencana dan keselamatan umat melalui program BSI Maslahat Care and Humanity. Sebuah rasa syukur dari kami untuk mengemban amanah ini. BSI Maslahat telah mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat serta menerima beberapa penghargaan dari berbagai pihak yang selalu mendukung kami. BSI Maslahat senantiasa hadir di tengah-tengah umat dan membangun bangsa. Oleh karena itu, kami akan terus berkomitmen untuk selalu bersinergi meluaskan maslahat. Bersama BSI Maslahat, kami menanti Anda untuk menjadi bagian dari cahaya-cahaya itu, menyalakan kebaikan untuk terus berpendar ke segala arah. BSI Maslahat, bersinergi meluaskan maslahat. BSI Maslahat. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Wa bihi nasta'in ala dunya wa matin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul pada acara onboarding beasiswa TAD BSI 2024 pada pagi hari ini. Oke, mungkin sebelum kita mulai, apa kabarnya teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua mungkin yang menggambarkan semangatnya pagi ini boleh banget dikirim reaction gimana sih semangatnya pada pagi hari ini. Buat teman-teman dan Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera juga mungkin boleh dinyalakan kameranya agar kita bisa lebih interaktif pada kegiatan pagi hari ini. Oke. Perkenalkan, nama saya Tarisha Putriarini yang akan membantu acara kita pada pagi hari ini, yang mana program beasiswa TAD BSI ini merupakan beasiswa yang pastinya sangat keren dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi, diharapkan untuk teman-teman jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Nah,
Oh ya, untuk virtual background juga sudah dikirimkan melalui grup dan mungkin akan dikirimkan juga melalui chat Zoom untuk oh, oke. Nah, untuk mengawali hari mungkin kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Aprilia Evianti selaku Manager Literation and Education Group dari BSI Maslahat. Kepada Bu Lia, waktu dan tempat dipersilahkan. Punten, apakah Ibu Lia kira-kira sudah bergabung bersama kita? Iya, izin Mbak Tarisa, Bu Lia sedang ada kendala, mohon tunggu sebentar ya. Sebentar lagi Oke. join Zoom kembali. Oke, siap, Kak. Mungkin sembari menunggu Bu Lia, absen dulu kali ya. Pada Bapak, Ibu, dan teman-teman di sini dari mana saja nih? Boleh diramein chat Zoom-nya. Di sini saya lihat, nah ada Fauzia dari Tulungagung. Halo Fauzia. Wah, jauh nih. Ada Novalino dari Lombok. Beragam sekali ya. Ada Syifa Aprilia dari Sukabumi. Ada Shana dari Bandung. Aziz dari Jawa Tengah. Claudio dari Banyuwangi. Ada Adel dari Bogor. Wah, ini dari Cianjur juga ada Karin. Ini jauh banget ya, ada Tari juga dari Aceh. Dari Sabang sampai Merauke ya. Partisipan kita pada pagi hari ini. Juga ada Akbar dari Bandung. Ada Zaki dari Brebes. Ada yang dari Sumedang juga. Boyolali, Bengkulu. Wah, banyak banget. Seberapa excited ini mungkin teman-teman ngikutin acara kita pada pagi hari ini? Boleh dikasih reaction-nya apa nih yang menggambarkan perasaan teman-teman tentang acara kita pagi ini? Boleh dikasih reaction? Wah, ada dari Bapak Rahmat Hidayat. Mantap, mantap ya, Pak ya. Udah dikasih reaction dari Pak Rahmat. Iya, oke, tidak apa-apa. Kalau pagi ini teman-teman semua udah pada sarapan belum? Yang udah sarapan mungkin boleh diketik. Halo, Oh, ya. Tes. Halo, Suara saya Ibu. sudah masuk, Kak. Masuk, Ibu. Oke. Ya, kita bisa mulai. Boleh, bisa, Ibu. Oke, mungkin waktu dan tempat kepada Bu Lia dipersilahkan. Saya ini nggak bisa open. Nah, oke, bisa. Ya. Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang ini ada sekolah dan tim ya. Ada Kak Akbar Tafsi selaku CEO dan tim sekolah. Alhamdulillah sudah ditunjuk menjadi mitra program dalam bimbingan belajar adik-adik beasiswa dari AD Bank Syariah Indonesia. Ya. Nah, hadir di sini ada 145 ya. Mudah-mudahan yang lain masih bisa menyusul ya. Pertama, selamat datang kepada adik-adik pelajar ya dari Bank Syariah Indonesia. Kita bersyukur sekali diberikan kesehatan ya dan juga kenikmatan sehingga kita bisa merasakan apa yang Allah berikan kepada kita ya, terutama adik-adik bisa bersekolah dengan baik ya, dan mudah-mudahan dengan program beasiswa ini adik-adik TAD bisa meningkatkan kualitas pendidikan dan juga berani punya mimpi yang tinggi, punya mimpi yang besar. Kita tidak akan menjadi siapa-siapa dan kita tidak akan memiliki apa-apa. Mimpi itu penting ya. Ibarat kalau kita ingin berpergian, kalau kita tidak punya tujuan, maka kita nggak tahu apa harus kita lakukan ya.
besok mau apa, ya. Bahkan hari ini kita mau melakukan apa. Namun kalau kita sudah punya tujuan, maka tujuan itu yang akan membuat kita punya motivasi. Dari motivasi itu kita punya usaha. Dari usaha itu kita bisa evaluasi, ya. Sehingga kalau kita sudah berusaha, maka insya Allah, ya, pasti kemampuan kita itu meningkat. Ya, kalau kita tidak punya motivasi, tidak berusaha, pasti kemampuan kita tidak meningkat, ya. Dan sungguh merugi apabila kita tidak belajar, ya. Jadi waktu SMP ya segitu aja kemampuannya. SMA ya sama aja itu ya. Hanya mengikuti arus, ya. Apa yang disuruh sekolah kita kerjakan, hanya menggugurkan kewajiban, ya enggak? Tidak dimarahi orang tua misalkan, maka kita tidak punya apa-apa yang bisa kita banggakan untuk diri kita sendiri, apalagi banggakan untuk orang tua dan keluarga kita. Nah, alhamdulillah adik-adik di sini merupakan anak dari karyawan Bank Syariah Indonesia, ya. Bersyukur ya bisa memiliki orang atau ibu Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia merupakan bank syariah terbesar di Indonesia, ya. Mudah-mudahan dengan semakin terus tumbuh bisnisnya, ya, keberkahan dan kesejahteraan juga bisa dirasakan oleh keluarga dari karyawannya. Nah, itu rasa syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk usaha nih. Ya, tapi sebelum adik-adik harus punya mimpi. Nah, sekarang Ibu mau menyapa dulu yang dari Aceh nih. Ada coba bisa yang dari Aceh? Ada yang dari Aceh? Mbak Nadra mungkin Kak siapa nama tadi ya MC-nya ya? Kak Tarisa. Tarisa? Ada Ibu tadi yang dari Aceh. Dari Aceh. Kita kemudian kita ke Merauke nih, ke arah Merauke. Dari Makassar. Oke. Zakwan deh. Oke, dari Makassar siapa yang dari Makassar? Coba resen. Ada tidak? Harusnya ada ya, Kak Nadra ya. Harusnya ada dari Makassar. Coba mudah-mudahan bisa segera juga. Ada yang dari Lombok kah? Dari Lombok? Ada tadi Ibu yang dari Lombok. Ada Lombok ya. Ada dari Kalimantan di sini? Kalimantan? Ya? Baik. Harusnya ada. Ada? Oke, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, bisa tulis di kolom chat. Bisa tulis di kolom chat. Siapa yang sudah... Nah, coba sebutkan di kolom chat kampus apa. Yang kelas 12 ya. Yang kelas 12 ingin masuk perguruan tinggi negeri apa? Coba ditulis di kolom chat. Di ada lagi di Lombok mungkin ya. Oke. Apa ya? Akmil Akpol, UI atau kedinasan. Ya. Nah, jadi kalau dari sini tuh teman-teman masih belum punya mimpi nih. Ya, sebagian besar belum punya mimpi yang jelas nih. Ya. Nih. UNJ. Nah, masih. Nah, kalau kayak gitu coba deh ya. Jadi kita tuh kan udah bersyukur UGM, Unsud. Nah, alhamdulillah udah mulai terpancing ya. Udah mulai tertantang. Ya. Jadi kalian tuh punya peluang yang lebih besar sebetulnya dengan orang tua kalian bekerja di Bank Syariah Indonesia. Ya. Coba kita ini sejenak, nggak apa-apa tulis dulu di sini silahkan. Cita-citanya intinya apa? Banadra, Kanada tolong tampilkan ada video ya, ada salah satu award di kita, kakak kelas kalian nanti ya.
kakak kalian bagaimana mereka punya mimpi ya, sehingga mereka bisa diterima di perguruan tinggi negeri terbaik. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi teman-teman. Coba tampilkan Kak Nadra atau Mas Holis. Jadi walaupun sakit badan panas, Mbak Salma tetap belajar. Betul Mbak Salma? Ya Allah. Sampai badannya panas aja, Sampai badannya panas. nggak mau itu, nggak mau ibu dulu gitu. Oh. Sedih saya, Kenapa sedih Bu? emang mampu sekolahin Di- i- Ya, itu Kak Salma dari SMA harus mampu ya. Ya namanya orang itu, Ah. ya pokoknya apa aja. Rumahnya tuh ada tumpukan sampah. Lihat. Orang tuanya bekerja sebagai pengepul sampah. Nah, ini Kak Salma sudah diterima di teknik metalurgi. Dan mendapat beasiswa. Dan Ibu yakin di sini semua ya memiliki kehidupan yang baik daripada Kak Salma tentunya ya. Karena orang tua kalian itu adalah karyawan Bank Syariah Indonesia. Kantornya bagus ya, bergedung, AC ya, kalian dapat fasilitas ya. Nah, karena itu kalau kita tidak punya mimpi, tidak berani punya, tidak punya motivasi atau semangat, apalagi nggak mau usaha, ya. Kak Salma aja bisa, ya. Tapi Kak Salma tidak pernah malu dengan kondisi orang tuanya. Dia bangga sama orang tuanya, sangat menghargai orang tuanya. Dia belajar, ya, untuk juga membanggakan orang tuanya, untuk merubah nasib keluarganya untuk menjadi lebih baik. Mudah-mudahan ya kisah Kak Salma tadi ya itu bisa membangkitkan motivasi kalian dan berani punya mimpi. Bikin mimpi masuk perguruan tinggi negeri. Jangan takut. Ya, jangan takut. Dan masih ada Kak Sang lain ya yang mendapatkan beasiswa BSI Scholarship. Nah, mudah-mudahan kalian punya semangat yang lebih, punya usaha juga lebih ya. Dan tentunya kami dari BSI Maslahat ya, dari BSI Maslahat akan membantu adik-adik semua lebih baik. Ya. Masalahnya bukan brand wah bimbingan belajar yang terkenal ABCD, bukan itu masalahnya. Adik-adik tahu nggak, Kak Salma itu nggak punya uang untuk ikut bimbel. Ya, dia punya uang ditabung serupiah demi serupiah. Pernah ibu tanya cerita ikut bimbel apa? Enggak, tapi pernah saya nabung sekolah. Saya ikut bimbel online, jadi dia beberapa dia sebutkan nama bimbelnya termasuk sekolah. Meskipun hanya sebulan dia cuma ikut 1 bulan. Ada uang berapa ratus ribu, 150 dia ikut online-nya. Nah, kali ini adik akan dibantu, dibimbing oleh sekolah, bukan hanya cuma 1 bulan. Ya, tapi dari mulai bulan Januari sampai bulan apa Kak Tarisa? Bulan Mei ya? Selama 5-6 bulan ke depan akan dibimbing dan dapat semua paket fasilitas dari sekolah. Ya, dapat fasilitas semuanya dari sekolah. Kalau Kak Salma enggak, dia cuma online yang sifatnya berbayar cuma berapa paket. Tapi dia bisa ya mendapatkan Universitas Indonesia jurusan teknik metalurgi. Nah, mudah-mudahan ya kisah ini bisa menginspirasi teman-teman dan berusaha. Kami dari BSI Maslahat
menitip pesan buat teman-teman semua, belajar yang sungguh-sungguh, jangan pernah menyepelekan apa yang kalian dapatkan. Kalian harus bersyukur, ya, karena sesuatu itu harus dengan kerja keras, kerja cerdas dan tuntas. Ya, ikuti semua program bimbingan belajar dari sekolah. Insya Allah itu adalah yang terbaik untuk teman-teman semua. Yang penting adalah kemauan kita, kesungguhan kita, ya, kerja keras kita dan doa. Doa dari orang tua. Mungkin itu saja. Terima kasih tim dari sekolah. Titip anak-anak kami. Mudah-mudahan bisa mengantarkan mereka untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri terbaik sesuai dengan mimpinya. Dan pesan Ibu buat anak-anak sekalian, ya, mulai dari sekarang, ya, punya mimpi yang baik, punya cita-cita, harus semangat, ya, bersyukur dan kerja yang sungguh-sungguh, belajar yang baik. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak kepada Bu Lia atas sambutannya yang sangat inspiratif. Jadi sekali lagi mungkin buat teman-teman di sini jangan pernah takut buat bermimpi ya. Ini mungkin sedikit sharing teman-teman. Kebetulan saya juga merupakan salah satu awardee dari BSI Scholarship prestasi batch 3 di kampus saya. Jadi saya benar-benar merasakan sendiri ya gimana program beasiswa dari BSI ini membawa banyak manfaat yang luar biasa. Nah, jadi buat teman-teman semua di sini harus semangat dan dalam memanfaatkan kesempatan yang sudah diberikan sebaik-baiknya. Nah, oke, terima kasih banyak sekali lagi untuk Bu Lia. Acara selanjutnya kita mungkin dokumentasi dulu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini boleh dinyalakan kameranya. Rapi-rapiin dulu nih rambutnya, jilbabnya dirapi-rapiin. Kita dokum dulu. Mungkin kita tunggu sampai jam 9.23 kali ya. Jam 9.23. Oke, ditunggu buat on cam-nya teman-teman. Oke, udah 9.23. Ini ada di galeri aku ada 8 slide. Mungkin dari slide 1 dulu. Oke. Boleh dengan gaya senyamannya teman-teman? Oh ya, oke, nggak apa-apa. Aku hitung. 1, 2, 3. Oke. Slide 2. 1, 2, 3. Oke. Slide 3. 1, 2, 3. Masih ada slide 4. Alhamdulillah ramai banget ya. 1, 2, 3. Oke, ini slide 5 sampai slide 8 kebetulan pada nggak on cam. Oke. Oke, selesai sudah sesi dokumentasi kita pagi ini. Tapi jangan dulu beranjak ya teman-teman, karena acara intinya belum mulai. Kita lanjut ke acara inti, yaitu pemaparan aplikasi sekolah yang akan dipandu oleh Kak Syifa. Kepada Kak Syifa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Eh, halo Tarisa, sebelumnya suara aku sudah jelas? Sudah jelas Kak Syifa? Oke, siap. Terima kasih ya. Ini akan aku langsung mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik Ordi semuanya dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di sesi onboarding pada pagi hari ini ya. Sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Lia selaku manajer dari BSI yang sudah hadir dan sudah memberikan sambutannya, juga kepada kakak-kakak perwakilan BSI lainnya yang sudah hadir juga. Di sini izin saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syifa Mahmudah. Saya adalah perwakilan dari tim sekolah yang akan memandu atau yang akan membimbing adik-adik semuanya peserta beasiswa PAD di sini ya, untuk nantinya menggunakan aplikasi sekolah. Jadi mungkin kemarin sudah hampir semuanya yang mendapatkan chat dari Kak Syifa ya, terkait dengan penggunaan aplikasi sekolah seperti apa. Kemarin juga sudah disampaikan juga ya panduan-panduannya untuk
aktivasi gitu, aktivasi akun karena di sini nanti teman-teman akan menggunakan akun belajar seperti tadi yang disampaikan Bulia juga ya kalau salah satu peserta beasiswa juga bernama Salma tadi ya menggunakan aplikasi sekolah juga dan di sini teman-teman alhamdulillah diberikan gratis ya oleh BSI kayak gitu sebagai salah satu benefit dari penerimaan beasiswa TAD kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih detailnya lagi apa-apa saja yang akan didapatkan oleh adik-adik selama pembinaan ya dari bulan Desember ini sampai Juni nanti di tahun ajaran 2024-2025 selesai seperti itu. Oke, mungkin sebelum mulai lebih lanjut terkait dengan pendetailan untuk aplikasi sekolah ada apa saja, saya di sini akan share dulu nih tentang aplikasi sekolah ya untuk videonya. Ya, jadi boleh disimak kurang lebih 1 menit. Setelah ini nanti akan baru akan saya sampaikan lebih detailnya lagi. Oke. Halo Scholarmate, kenalin nih, tampilan baru sekolah. Aplikasi belajar Omni Learning yang paling ngerti kamu. Sekarang, sekolah hadir dengan fitur-fitur baru yang bikin belajar kamu lebih mudah dan seru. Dengan Omni Learning, kamu nggak bakal lagi kesulitan belajar sendirian. Karena, selain kamu sebagai siswa, orang tua dan gurumu juga bisa pakai aplikasi sekolah untuk memantau perkembangan belajar dan ngasih dukungan untuk ningkatin semangat belajar kamu. Oke, sekarang kita kenalan yuk dengan fitur-fitur baru sekolah. Kamu bisa mulai pakai fitur Ambis Tes terbaru. Ada berbagai jenis tes untuk bantu kamu mengenali diri lebih dalam. Kamu juga bakal dapat rekomendasi fitur sekolah yang cocok dengan karakteristik dan gaya belajar kamu. Live class di aplikasi sekolah sekarang beda loh. Kamu bakal diajarin Ambis Teacher di kelas online interaktif yang seru dan lebih imersif. Selain live class durasi panjang, ada juga loh live class durasi pendek kayak gini. Mau main sambil belajar? Bisa, cobain aja fitur games. Ada game tantangan yang ngasah konsentrasi otak dan kuis AR interaktif yang bikin wawasan kamu tambah luas. Setelah cobain fitur-fitur baru, kamu bisa eksplorasi fitur-fitur sekolah lainnya untuk maksimalin proses pembelajaranmu. Dan seluruh proses belajar kamu akan terhubung dengan akun orang tua dan guru. Jadi, mereka akan selalu up to date dengan kemajuanmu. Ayo belajar bersama di aplikasi sekolah. Download sekarang juga. Halo Scholarmate, kenalin nih, tampil. Oke, nah itu tadi ya kurang lebih terkait dengan gambaran video dari apa-apa aja yang bakalan teman-teman dapetin di aplikasi sekolah ya tadi. Nah, di sini mungkin sambil Kakak jelaskan, kamu mau tahu dulu dong siapa aja nih yang udah download kemarin setelah diinfoin tentang aplikasi sekolah ya. Mungkin boleh komen di chat Zoom yang udah download, terus yang udah berhasil aktivasi kayak gitu ya. Boleh reaction atau bilang di oh sudah banyak nih yang sudah ya. Aku sudah download, sudah Bu. Oke, panggilnya kakak aja ya. Oke, sudah ya. Wah, mantap. Buat teman-teman yang udah download dan udah aktivasi, terima kasih banyak. Buat yang belum, nanti kalau misalkan ada kendala, feel free chat langsung aja ke Kak Syifa. Nanti juga kakak akan ada di grup ya. Buat teman-teman, kalau misalkan ada kendala, terus ada hal yang mau ditanyakan, itu boleh. Dan di akhir sesi, setelah kakak jelaskan, juga nanti teman-teman boleh banget bertanya apapun seputar dengan penggunaan aplikasi sekolah. Seperti itu. Nah, di sini kakak mau kasih tahu nih apa aja yang beda mungkin ya, uniknya di aplikasi sekolah. Jadi kita mengusahakan nih teman-teman untuk bisa nge-personalize learning kalian sesuai dengan keunikan kalian kayak gitu. Di sini akan ada asesmennya juga yang bisa kalian pakai gitu ya di fitur Ambis Test, terus juga community based learning. Kalian bakal banyak ketemu sama pengguna aplikasi sekolah lainnya kayak gitu ya, baik itu di live class atau nanti di grup-grup seperti itu ya. Kemudian juga nanti teman-teman di sini adalah one stop education learning. Apa yang kalian cari untuk pembelajaran itu ada gitu. Kalian mau latihan soal, kalian mau konsultasi sama pengajar, kalian mau belajar tambahan online gitu dengan pengajar-pengajar yang profesional kayak gitu ya di bidangnya. Terus kalian mau tahu nih minat dan bakat kalian itu apa, itu ada semuanya di aplikasi sekolah. Dan hari ini bakalan kakak jelasin lebih detailnya. Nah,
Untuk cara loginnya seperti apa buat teman-teman semuanya di sini. Kemarin sebenarnya udah kakak informasikan secara detail juga ya melalui kolom chat dan di sini akan kakak tampilkan visualisasinya lagi gitu ya. Gimana cara login di aplikasi sekolah. Nah di sini teman-teman itu bisa login seperti biasa kayak kalian bikin apa ya sosmed gitu ya. Kayak kalian bikin sosmed kan biasanya kalian login atau daftar atau pakai akun Google gitu ya. Jadi kalian klik aja masuk dengan Google, pastikan email kalian tuh udah terhubung sama device kalian masing-masing ya. Entah itu di laptop, entah itu di HP, karena aplikasi sekolah ini bisa di semua platform ya teman-teman. Jadi kalau misalkan HP kalian itu iOS gitu ya, atau Android, itu kalian bisa download di Play Store dan App Store-nya kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata Kak, aku nggak bisa download, memori HP aku full kayak gitu. Kak, aku kendala nih nggak bisa download karena ya tadi ya mungkin nggak kuat gitu untuk download aplikasi lagi atau memang memorinya nggak cukup gitu. Nggak usah khawatir. Kalian bisa pakai web app ya teman-teman di browser gitu. Jadi tadi juga kebetulan ada yang nanya kalau misalkan nggak bisa download gimana ya Kak? Nggak usah khawatir, kalian tetap bisa di browser. Jadi nanti ketik ini Kak kirim di chat ya ketik https://app.sekolah.online gitu. Nah, di sini kalian bisa juga menggunakan aplikasinya. Jadi tanpa download pun kalian bisa. Tapi kakak sarankan sih baiknya download ya, karena kalau misalkan bisa download itu kan enak ya mau buka kapan aja tuh nggak ribet harus ngetik-ketik web sekolah gitu. Atau kalian juga nanti bisa dapat notifikasi-notifikasi langsung dari aplikasi sekolah kalau misalkan kalian download gitu. Jadi harapannya diusahakan banget download dulu. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa pakai web gitu ya. Nah, terus juga caranya setelah login berhasil, itu kalian diminta untuk gunakan nomor siswanya di sini. Nah, gunakan nomor siswa, kemudian kalian pilih yang umum. Dapat kode aktivasinya di mana? Dapat kode aktivasinya dari WA kakak ya. Jadi, kakak kemarin udah share atau udah, apa namanya, udah nge-blast atau ngecek kalian satu-satu gitu ya, tentang kode-kode yang bisa digunakan. Nah, nanti di sini kalian bisa pakai kodenya terus aktifkan gitu. Nah, kemudian di sini fasilitas apa saja sih yang bakal didapetin oleh teman-teman ya selaku awardee dari beasiswa PAD kayak gitu. Nah, di sini kalian try out online itu dapat minimal 2 kali per bulan, baik itu SNBT atau sumatif ya. Jadi bedanya apa sih Kak SNBT dan sumatif gitu? SNBT itu untuk kelas 12, jadi teman-teman yang kelas 12 sekarang itu pastinya tryout yang diperbanyak adalah tryout SNBT gitu dan sumatif ini adalah tryout untuk persiapan teman-teman kelas 10 dan 11 misalnya mau PAS, ujian tengah semester gitu ya atau mau ujian akhir semester PAS gitu. Nah, itu bisa. Nah, kemudian selain itu ada live class interaktif itu 1 sampai 2 kali per harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nanti pendetailannya akan kakak sampaikan. Terus ada latihan soal dan modul belajar, ada video belajar juga, ada analisis SNBP buat kelas 12 nih yang bentar lagi bakalan diumumin nih siapa-siapa aja yang eligible, kemudian nanti baru mulai pemilihan SNBP, mungkin milih jurusan, milih univ yang teman-teman mau, nanti bisa dibantu nih di fitur analisis SNBP kalau misalkan masih ada yang bingung ya. Kemudian ada ambis test atau asesmen psikologi, ada kelas mega ambis recharge yang mana di sini itu adalah kelas motivasi ya. Kelas motivasi, terus kelas informasi terupdate seputar dunia pendidikan. Kayak kemarin contohnya yang belum lama itu diadakan di sekolah itu kelas untuk informasi tentang pengumuman SNPMB gitu ya. Apa-apa saja sih yang terbaru dari SNPMB 2024 untuk kelas 12 gitu ya. Nanti juga bakal ada topik atau materi-materi terbaru update lainnya gitu. Kemudian ada Ambismeter, rapor belajar siswa, ada Aidu Games, dan ada konsultasi private one-on-one melalui chat gitu. Nah, di sini yang pertama, produk unggulan kita ada Ambis Test atau asesmen psikologi. Di sini teman-teman bisa akses namanya Ambis Test. Itu 1 kali asesmen dalam 1 tahun. Jadi, ketika kalian udah coba asesmen gitu, mengakses diri kalian ya, mau tahu nih minat dan bakat kalian itu apa gitu. Misal masih bingung buat teman-teman yang kelas 10 mau milih mata pelajaran kurikulum merdeka apa nantinya, itu bisa dibantu di sini karena ada namanya asesmen untuk mata pelajaran kayak gitu ya. Terus juga di sini ada asesmen untuk teman-teman yang kelas 12 kalau misalkan bingung nanti karirnya mau kemana nih, relate-nya dan milih jurusan itu mau kemana nih gitu. Masih bingung aku nggak tahu nih Kak potensi aku, keunggulan aku di mana. Itu kalian nggak usah khawatir, kalian bisa coba di
fitur Ambis Test gitu. Dan karena memang cuma bisa diakses, maksudnya ketika kalian udah bisa akses gitu ya, kalian baru bisa akses lagi 1 tahun setelahnya. Karena di situ nanti ini kan namanya asesmen gitu ya. Asesmen itu nggak bisa digunain terus-terusan gitu. Jadi memang hanya 1 kali, terus nanti kalian bisa coba lagi 6 bulan sampai 1 tahun setelahnya gitu. Mohon maaf teman-teman, boleh jangan dicoret-coret ya untuk apa namanya Zoom-nya. Sebentar, bisa kakak setting nggak ya untuk nggak dicoret-coret? Sebentar. Oke. Oke. Ya nggak bisa coret-coret lagi sekarang. Oke. Di sini asesmennya apa aja nih? Kakak tampilin ya, kira-kira apa aja yang bisa kalian pakai gitu untuk asesmen ya. Ada asesmen potensi kecerdasan, itu ngebantu siswa buat menemukan potensi kecerdasannya. Terus juga asesmen gaya belajar, kalian bisa tahu nih gaya belajar yang paling sesuai. Misal sampai saat ini, kalian masih nggak nemu metode belajar yang paling oke gitu. Metode belajar yang paling kamu banget gitu. Nah, kamu bisa cara cari tahunya itu kalian bisa asesmen di Ambistes. Terus di bagian learning skill dan gaya belajar, di situ kalian bisa tahu nih, oh ternyata aku nih selama ini orangnya visual banget ya gitu. Berarti aku kalau belajar tuh harusnya pakai mind mapping. Aku tuh kalau belajar berarti harusnya buat gambar-gambar gitu biar menarik gitu untuk aku baca gitu. Misal kalau kalian visual, kalau kalian ternyata orangnya audio visual, oh berarti aku cocoknya nonton video belajar terus nih. Nah, itu ada di aplikasi sekolah. Jadi kalau misalnya kalian orangnya audio visual banget, kalian bisa belajar pakai fitur video belajar gitu. Nah, di situ kalian bisa sebelum tidur nih, misalkan sekarang lagi liburan ya, misalnya lagi gabut, aduh aku gabut mau belajar gitu, lihat video belajar itu bisa. Nah, kemudian ada interest scale, bisa tahu nih minat dan kepribadian kalian seperti apa. Nah, tadi ya buat kelas 10 dan 11 yang masih bingung untuk pemilihan mapel, kita ada peminatan mata pelajaran KM, terus juga ada assessment college readiness, biar tahu nih kalian udah ready apa sih untuk bisa ke aplikasi, untuk bisa kuliah gitu ya. Terus juga di sini ada professional attitude test untuk membantu kalian tahu kira-kira berapa jauh sih kalian nantinya untuk karir gitu, untuk membantu karir kalian. Nah, pemetaan karir juga ya untuk bisa tahu kalian kira-kira punya condong atau kemampuan di mana sih di karir gitu ya kira-kira. Nah, ini juga bisa ngebantu kalian untuk kira-kira matain jurusan apa yang dipilih ketika nanti untuk SNBP atau SNBT ya buat kelas 12. Nah, terus ada video belajar yang tadi kakak bilang. Di video belajar ini kalian bisa akses semua mata pelajaran khusus kelasnya masing-masing ya, kelas 10, 11, 12 sesuai kelasnya masing-masing. Terus juga sudah ngedukung kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka, jadi kita hybrid. Kalau misalkan masih ada yang kurikulumnya K13 sekarang, itu bisa apa namanya sudah bisa akses kayak gitu ya di video belajar. Kalau misalkan yang kurikulum Merdeka juga kita sudah support gitu. Nah, untuk modul belajar juga ini sudah support K13 dan juga kurikulum Merdeka. Kalian bisa akses dan juga bisa download modulnya. Jadi kalau misalkan kalian lagi pengen buka aplikasinya offline gitu ya, nggak pengen buka aplikasi, itu download modulnya juga bisa. Kemudian latihan soal juga ada di semua mata pelajaran. Terus kali ini sudah mendukung juga K13 dan kurikulum Merdeka. Dan bank soalnya itu terdiri dari lots, mods, dan HOTS. Apa tuh Kak lots, mods, dan HOTS? Nah, lots, mods, dan HOTS adalah tingkatan kesulitan soal. Jadi ada soal yang mudah, soal yang medium, dan soal yang HOTS atau yang sulit gitu ya, yang sulit untuk dijawab. Nah, jadi kalian bisa milih nih subbab-subbab yang kalian pengen kerjain atau kalian pengen asah di latihan soal gitu. Terus kalian bisa pilih tingkatan soalnya pengen yang belajar yang mudah dulu, yang medium dulu, atau sekalian yang susah, atau semuanya, itu bisa. Nah, kemudian dari Scholarlab. Scholarlab ini lebih ke games edu ya teman-teman. Jadi kalian bisa lihat bisa di jantung itu fungsinya ada apa aja sih bagian-bagian di jantung kayak gitu di paru-paru misal. Nah, tapi memang untuk Scholarlab dan untuk edu game ini nantinya atau game based assessment itu cuma bisa saat ini di Android gitu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau pakai mau ngegame, mau lihat gamenya itu kalian bukanya di device Android gitu ya. Jadi untuk iOS dan browser itu untuk web app maksudnya
itu belum bisa, tapi kalian bisa coba aksesnya di device Android gitu untuk akses di fitur game ini. Nah, kemudian yang penting banget juga tryout ya, tryout SNBT. Nah, di sini untuk kelas 12, jadi buat teman-teman kelas 12, kita tryout SNBT-nya itu sudah mengikuti peraturan-peraturan yang diinformasikan oleh Kemendikbud ya, oleh panitia SNPMB gitu. Di sini kita sudah perhitungannya menggunakan IRT, kalau teman-teman tahu, item response theory. Jadi nanti nilainya itu based on bobot per soal. Terus nanti juga teman-teman bisa dapetin rekomendasi jurusan dan universitas apa namanya yang teman-teman kira-kira sesuai sama nilai teman-teman saat ngerjain tryout gitu ya. Nanti akan ada rekomendasi jurusan dan universitasnya. Terus juga kalian bisa cek nilai kalian berapa, peringkat kalian berapa, kelulusannya gimana di prodi yang kalian pilih itu nanti bisa ada di tryout ini. Kemudian juga ada tryout non-SNBT atau tryout summatif. Ini bisa dikerjakan oleh siswa kelas 10 dan 11. Jadi buat teman-teman yang kelas 10 dan 11 itu misalkan mau tahu nih summatif tengah semester kayak mau ujian tengah semester atau ujian akhir semester itu aku mau latihan nih biar siap. Tapi kan karena memang teman-teman tuh sekarang kalau nggak salah udah banyak yang kurikulum merdeka ya, biasanya mapelnya tuh beda-beda. Nah kalian bisa milih mapel yang sesuai sama mapel yang kalian pilih gitu. Jadi ngerjain itu boleh pilihan. Kalau misalkan kalian milih yang kebanyakan saintek, itu kalian bisa ngerjain saintek-saintek aja. Kalau misalkan sosum, itu bisa ngerjain sosum-sosum aja gitu. Contohnya ya. Nah, di sini juga kita ada namanya All New Live Class atau Live Class belajar online. Nah, di sini tuh teman-teman lihat tampilan ngajarnya nanti bakal ada yang kayak gini nih teman-teman. Kalian belajar menggunakan tambahan teknologi metaverse atau augmented reality juga. Jadi di sini kalian bisa akses 12 pertemuan live class ya selama 1 minggu gitu. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu teman-teman bisa ngikutin live class. Jadi misal habis pulang sekolah, terus kalian mau ngulang lagi gitu materi di sekolah, atau ada hal-hal yang kalian masih nggak paham, atau iseng aja nih mau tambah tambah pengetahuan lagi gitu untuk belajar di live class. Nah, kalian harapannya bisa ikut aktif, wajib ya, karena memang ini kan beasiswa diberikan oleh teman-teman ya, jadi harapannya nanti teman-teman awardee bisa memanfaatkan dengan baik dan bisa ikutan terus kegiatan-kegiatan di aplikasi sekolah supaya nanti hasilnya maksimal. Jadi nanti dari teman-teman juga akan ngerasain manfaatnya kayak gitu ya. Juga jangan sampai karena sudah diberikan juga secara gratis ke teman-teman, harapannya jangan disia-siakan gitu ya. Karena tadi kita semua harus punya mimpi dan mimpi itu harus dimulai dari sekarang gitu ya. Harapannya nanti mimpi yang kalian punya atau mungkin saat ini ada yang masih coba mencari mimpinya kayak gitu, itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Jadi kalian bisa mulai dari banyak belajar gitu ya, pokoknya jangan sampai ngerasa puas sama belajar gitu. Belajar itu harus terus-terusan gitu teman-teman. Even libur sekarang ya, kayak lagi liburan nih, harapannya teman-teman bisa tetap aktif belajar juga karena supaya nanti pas udah selesai liburan tuh nggak kaget ya, apalagi buat teman-teman 12 nih yang nanti tiba-tiba udah semester 2 udah banyak ujian praktek, udah banyak tryout nggak cuma di aplikasi sekolah tapi juga di sekolahan nih, nanti bakal banyak tryout juga. Jadi kalian akan terbiasa belajar kalau misalkan sedikit demi sedikit kalian belajar gitu ya setiap harinya gitu. Nah, ini untuk jadwal-jadwal kira-kira yang akan teman-teman pelajari nantinya. Untuk tryout sendiri kita akan mulai, untuk kelas 12 itu sudah ada ya, dari 16 sampai 31 Desember ini. Sudah ada tryout yang bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk kelas 10 dan 11 itu nanti baru akan ada di akhir Januari gitu ya kalau untuk tryoutnya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot mungkin jadwalnya atau foto tampilan di Zoom-nya teman-teman. Nanti juga akan diinformasikan sih ya di grup. Tapi untuk awalan kalian boleh coba perhatikan ini, kira-kira jadwal tryout-nya kapan aja sih gitu yang bisa dikerjakan. Tapi kalau untuk kelas kita mulai baru di tanggal 6 Januari, hari Senin di awal Januari nanti setelah tahun baru ya, di 6 Januari kita akan mulai aktif belajar live class gitu. Nah, nanti di sini ini jadwal lengkapnya. Untuk kelas 10 sampai kelas 12 di hari Senin sampai Jumat itu mulainya dari sesi 1, 16.45 sampai 17.45 selama 60 menit. Kemudian sesi 2-nya itu 18.30 sampai 19.30.
Nah, ini Senin sampai Jumat ya. Kita ada lagi di hari Sabtu, tapi di hari Sabtu kelas 12 dan kelas 10 sampai 11 itu ada perbedaan jam gitu. Kalau kelas 12 itu mulainya lebih pagi. Di sesi 1 9 sampai 10, sesi 2-nya 10.15 sampai 11.15. Nah, kalau untuk kelas 10 dan 11 itu hari Sabtu sesinya lebih siang. Sesi satunya itu jam 13 sampai 14. Kemudian sesi 2-nya itu jam 14.15 sampai 15.15. Nah, ini jadi perhatian teman-teman supaya nanti nggak kelewat. Dan harapannya, teman kakak, teman-teman juga bisa untuk klik notification kalau misalkan nanti diarahin nih untuk allow notification gitu, allow gitu. Supaya teman-teman nggak ketinggalan kalau ada live class, karena nanti kita bakal notifikasi di aplikasi langsung. Terus juga di grup juga nantinya tentunya akan kita reminder terus teman-teman untuk ikutan live class-nya, ngerjain tryout-nya, ikutin kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Harapannya teman-teman aware sama semua informasi yang ada di grup atau notifikasi dari aplikasi sekolah gitu. Nah, kemudian ini untuk kelas 12, kelas 10 juga, kelas 10 dan 11 juga bisa isi sih teman-teman. Tapi memang karena nilai semesternya belum lengkap ya, jadi mungkin boleh dicicil gitu untuk input nilai semester yang sudah ada. Nanti setiap semesternya bakal di-reset dan kalian bisa nambahin semester barunya lagi gitu untuk bisa input nilainya. Tapi kalau misalnya kelas 10, 11 penasaran nih sekarang, aku mau coba dari nilai rata-rata aku yang sekarang, kira-kira bisa masuk apa namanya SNBP yang mana ya? Walaupun sebenarnya belum terlalu valid karena nilainya belum lengkap gitu sampai semester 5 ya. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalkan teman-teman kelas 10, 11 penasaran, kepo, mau coba itu bisa ya teman-teman ya. Tapi yang wajib nih, yang wajib itu kelas 12. Apalagi nantinya kalau udah pengumuman eligible, eligible itu adalah pengumuman teman-teman yang dinyatakan bisa mengikuti SNBP di sekolahan masing-masing. Karena setiap sekolah itu punya kuotanya sendiri untuk SNBP, jadi memang nggak semua siswa itu dapat. Tapi harapannya teman-teman di sini nih, 52 orang kelas 12 di sini, harapannya bisa masuk eligible semua dong ya. Masuk eligible semua, terus nanti kalau misalkan masih ada yang bingung, untuk apa sih kira-kira jurusan yang mau aku pilih buat SNBP, itu bisa dibantu sama fitur rasionalisasi atau analisis SNBP ini. Kalian nanti masukin nilai apa namanya dari semester 1 sampai semester 5 kayak gitu ya. Baik itu kalian yang SMK atau MAN atau SMA itu bisa input semuanya. Jadi nanti ada pilihannya teman-teman. Kalian itu siswa SMA, siswa SMK atau siswa MAN gitu. Nah, di sini juga nanti kalian akan muncul nilai rata-ratanya berapa. Terus nanti hasil analisis dari ada rekomendasi jurusan yang bisa kalian pilih sesuai dengan nilai kalian gitu ya. Juga nantinya muncul kan kalian diminta ini, milih prodi apa sih atau enggak gitu untuknya. Oke, oke siap. Nah, setelah itu yang kakak infoin, jadi biasanya ini 1 bulan sekali atau 1 sampai 2 bulan sekali untuk kelas motivasinya. Jadi kalian bisa ikut dan nanti akan diinformasikan atau di aplikasi gitu ya melalui notifikasi. Terus ini juga ada laporan habis meter. Kalian bisa tahu poin-poin kalian udah berapa, terus ranking kalian nasional ya atau semuanya yang menggunakan aplikasi sekolah, kalian ada di peringkat mana sih itu bisa ketahuan gitu di habis meter. Tapi emang habis meter ini itu poinnya akan diriset setiap bulannya. Jadi nanti setiap bulan kalian bisa tahu peringkat kalian gitu. Setiap bulan tuh diriset tuh setiap tanggal 1 gitu. Kan setiap tanggal 1 nanti akan balik lagi ke 0, terus nanti akan nambah-nambah terus setiap bulannya. Nah, ini nomor customer service sekolah. Jadi kalian apa ya namanya kalau misalkan kalian ada kendala atau ada pertanyaan seputar aplikasi sekolah di luar jam operasional, kakak yang nantinya akan bantu di grup gitu ya. Karena kalau di grup nanti kan ada Kak Syifa, terus nanti juga akan dibantu sama Kak Tarisa juga. Ya kalau ada pertanyaan bisa di grup sih, cuman kalau misalkan malam-malam misalnya kalau Kak Syifa sama Kak Larissa belum respon, itu kalian bisa langsung ke customer service gitu ya. Ini bisa di screenshot, bisa disimpan juga nomornya.
itu ready dari hari Senin sampai hari Minggu gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu customer service bakal standby buat ngebantu pertanyaan kalian. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada kendala gitu dari jam 8 sampai jam 8 malam, 8 pagi sampai 8 malam dari hari Senin sampai Sabtu, terus hari Minggunya itu dari jam 9 pagi sampai 8 malam gitu. Oke, ini terkait dengan penjelasan untuk aplikasi sekolah ya. Nah, di sini kakak mau kasih suatu booster gitu ya. Ingat nih teman-teman, kalau misalkan impian besar itu dimulai dari langkah-langkah kecil. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih ngerasa, aduh aku males nih buat belajar gitu. Aduh aku belum tahu mimpi aku apa gitu. Kalian bisa mulai dari langkah kecil, mulai dari belajar dan memanfaatkan dengan baik beasiswa ini gitu ya. Karena gratis, lagi-lagi nggak semua orang bisa mendapatkan benefit, bisa mendapatkan kesempatan sebaik teman-teman semuanya di sini. Jadi berterima kasihlah sama Allah gitu ya, sama tim BSI kayak gitu yang sudah memberikan kesempatan buat teman-teman untuk bisa mendapatkan beasiswa ini, bisa mendapatkan benefit belajar di saat nggak semuanya orang bisa gitu ya. Tadi ada yang sampai ngumpulin uang untuk bisa apa subscribe aplikasi gitu. Nah, teman-teman di sini gratis gitu bisa dapat ya secara cuma-cuma gitu ya. Jadi harapannya teman-teman bisa manfaatkan dengan baik dan terus semangat dan jangan pernah berhenti buat bermimpi gitu. Buat teman-teman yang kelas 12 yang langkahnya sedikit lagi untuk bisa menggapai PTN impian kalian masing-masing. Jadi apalagi teman-teman kelas 12 ya harus benar-benar rajin untuk bisa ikutin tryout-nya, untuk ikutin live class-nya, supaya nanti teman-teman bisa lolos di perguruan tingginya masing-masing yang kalian impikan gitu ya. Tadi ada yang di UI, ada yang di UIN gitu, ada yang bahkan yang mau ke Kairo gitu tadi ya kakak lihat di chat. Harapannya bisa terus semangat, nggak boleh apa ya namanya nggak boleh down gitu. Maksudnya nggak apa sih sesekali gitu ngerasa unmotivated, tapi kalian harus bangkit lagi, kalian harus cari gitu semangatnya dan jangan sampai eh kesempatan yang kalian punya itu sia-sia gitu aja gitu. Karena kita harapannya apa yang kalian usahakan juga nanti hasilnya akan sesuai gitu ya. Jadi usaha yang terbaik, berdoa juga, jangan lupa setiap mau belajar, semoga nanti apapun hasilnya untuk kelas 12 yang mau ke perguruan tinggi, buat kelas 10, 11 yang udah mulai bisa set target dari sekarang untuk terus apa namanya stabilin nilai-nilainya itu bisa apa namanya ya bisa menggapai impiannya gitu lah ya. Oke, itu dari Kak Syifa. Mungkin nanti Kakak juga akan apa ya jawab-jawab pertanyaan teman-teman juga. Nih, untuk sampai di sini boleh dibalikin dulu kata Risha ya. Jadi nanti Kakak akan bantu jawab-jawab kalau dari kalian ada pertanyaan. Oke, sekian dari Kak Syifa. Boleh nih ke kata Risha dulu. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa atas pemaparan mengenai aplikasi sekolah ini. Nah, mungkin dari teman-teman di sini tadi juga di chat beberapa aku bantu jawab-jawab, tapi mungkin belum sempat nanya lagi nih atau ada yang tertahan ingin berbicara langsung, boleh banget teman-teman langsung nanyain pertanyaan yang teman-teman bingungin ke Kak Syifa ataupun ke aku di sini, boleh dari chat Zoom ataupun raise hand langsung tangannya. Boleh teman-teman yang masih ingin bertanya dipersilahkan. Kita tunggu. Tadi mungkin ada yang nanya nih Kak Syifa, kalau belum dapat kode aktivasinya itu gimana ya Kak? Oke, kalau yang belum dapat kode aktivasinya, nanti kalian boleh chat ke Kakak ya. Sebentar, ini Kakak kirim nomornya. Oke, wait. Nah, itu nomor Kak Syifa. Jadi teman-teman boleh ngechat ke Kak Syifa ya kalau misalkan ada yang ngerasa belum dapat kode aktivasi, nanti akan Kakak berikan gitu kode aktivasinya. Sebutin nama lengkapnya siapa sama kelas berapa gitu ya. Nanti Kakak lihat di daftar peserta ordi semuanya di sini kode aktivasinya gitu. Jadi nanti kalian bisa input kode aktivasi sesuai yang Kakak berikan. Karena kode aktivasi itu cuman bisa dipakai satu kali itu satu email. Jadi harapannya kalian bisa input satu kali aja di email yang kalian loginin. Oke, makasih banyak Kak Syifa. Jadi buat teman-teman mungkin yang ngerasa belum dapat kode aktivasi boleh langsung di chat Kak Syifa atau mungkin boleh di chat aku. Aku juga kebetulan ada di dalam grup.
Ini ada pertanyaan selanjutnya nih Kak dari Piayu. Jadi selama sekolah nanti kami akan tetap Zoom untuk belajar Kak, yaitu menyesuaikan dengan jadwal barusan. Oke, iya, betul ya. Nih, mungkin nanti kakak saya screen dulu deh tampilan di aplikasi sekolah ya. Sebentar ya, kakak sekalian kasih unjuk nih tampilan di aplikasi sekolah. Oke, nah ini tampilan aplikasi sekolah di dalam web ya. Sebentar, kakak sambil jawab di chat juga. Nah ini tadi Fritzin Lailo, kalau belum dapet aktivasinya, itu tadi udah kakak kirimin nomor handphone Kak Shiva, nomor WA Kak Shiva. Jadi silakan kamu chat nama lengkap kamu siapa, nanti akan kakak sampaikan kode aktivasinya. Atau kamu boleh coba scroll chat ya, siapa tahu ya dikirimin chat tapi kalian nggak ngeh karena nggak semuanya kemarin balas chat kakak. Jadi kalian bisa coba lihat lagi WA-nya, apakah udah dikirimin chatnya atau enggak gitu di nomor ini. Baru nanti kalian kalau misalkan nggak ada, baru kalian boleh cek kakak gitu. Nah, kalau misalkan tadi ada yang nanya, live class apakah wajib gitu? Betulnya wajib ya teman-teman, karena nantinya kita akan kirimin presensinya juga, selain yang ada di sistem, nanti akan kerekam di sistem, tapi kalian juga eh wajib ikut gitu ya. Kalau misalkan nggak ada kegiatan-kegiatan urgent, misal kalian lagi sakit, atau kalian apa namanya, kalian lagi sakit atau tadi ada yang PKL gitu ya mungkin itu kan wajib ya PKL itu kan wajib dari sekolah ya mempengaruhi pembelajaran kalian juga di sekolah jadi memang ada kendala nggak apa-apa asal diinformasikan karena nanti akan ada presensi juga kalian nggak bisa ikut kenapa harus jelas alasannya nggak boleh bohong gitu ya karena nanti kita akan evaluasi terus nih kehadiran teman-teman gitu nah untuk live class bukan di Zoom ya tapi kita tuh live class ada di aplikasi sekolah, makanya kemarin disampaikan ini di aplikasi sekolah apa namanya? Web di aplikasi sekolah udah disampaikan kira-kira apa aja yang harus kalian lakuin untuk aplikasi premium karena yang bisa akses live class, yang bisa akses fitur-fitur lainnya yang kemarin ada di buku panduan juga itu cuman teman-teman yang udah premium aja gitu sesuai sama kode aktivasi. Nih, kalian kan kemarin udah login ya di aplikasi sekolah. Loginnya biasanya ada yang pakai email, ada yang pakai akun Google. Misal pakai akun Google kayak gini kan. Terus kalian pilih Google yang aktif. Terus nanti di sini akan ada fitur namanya live class. Ini yang kelas online tadi yang bisa kalian ikuti setiap sesuai jadwalnya. Kalau sekarang emang nggak ada karena tadi ya akan mulai lagi di tanggal 6 Januari gitu. Cuman kalau misalkan kalian berhalangan hadir banget gitu urgent itu kalian bisa lihat rekamannya. Itu kalian tinggal ke menu jadwal terus nanti pilih tanggal yang kalian ketinggalan gitu, misalnya ini tanggal 30. Nah, ini nanti akan ada nih rekamannya ya, teman-teman. Rekaman modul PPT yang dijelaskan oleh pengajar, gitu juga ada. Jadi teman-teman bisa review lagi materinya gitu. Kalau terutama lagi liburan kayak gini ya, karena live class nggak ada, jadi kalian bisa akses nih rekamannya gitu. Ini buat yang live class. Jadi live class itu bukan di Zoom, tapi di aplikasi sekolah gitu ya, teman-teman. Terus juga di sini ada fitur lain, tryout. Nah, ini tryout. Kalau misalkan kalian mau ngerjain tryout yang lagi jalan gitu ya, kalian bisa akses tryoutnya gitu. Pilih tryoutnya, terus nanti kerjain deh di fitur ini gitu ya. Terus juga ada tadi ambis test atau assessment. Nah, ini macam-macam. Misal mau tahu mata pelajar, minat mapel nih, pemilihan mapel untuk kelas 11 itu bisa ngerjain di sini. Ini ya, gitu. Terus juga misal yang lain nih, apa lagi ya? Learning skill, gaya belajar. Tadi mau tahu metode sesuai apa, itu bisa dilihat di gaya belajar. Nanti hasilnya kayak gini nih, teman-teman. Di aplikasi sekolah. Jadi nanti yang bakalan muncul, kira-kira kamu metode belajar yang paling sesuai itu apa, terus nanti akan ada ciri-cirinya kamu, media belajar yang sesuai,
kelebihan dan kelemahan, rekomendasi lingkungan belajar, gangguan belajar yang harus dihindari, dan sebagainya. Terus, selain itu, ini yang bisa ya, jadi bisa kalian explore semuanya, gitu. Nanti juga akan diarahkan untuk mengerjakan ambistes. Terus juga selain itu ada fitur konsul di sini, konsultasi. Itu kalian semua dapat 25 sesi. Jadi nanti buat teman-teman yang mau nanya-nanya PR, atau misalnya kelas 12 ada yang bingung nih saat kemarin udah selesai ngerjain tryout, terus ternyata ada soal yang kalian nggak ngerti gitu cara jawabnya pas udah selesai ngerjain tryout gitu ya. Kalau tryout kan nggak boleh nanya ya. Itu harus kalian sendiri yang ngerjain. Tapi mungkin after ngerjain tryout, terus kalian nyatet nih soalnya ada yang nggak tahu gimana cara ngerjain, itu bisa nanya di konsultasi. 25 sesi. Nah, satu sesinya itu 30 menit. Kalian bisa tanya sesuai mata pelajaran masing-masing. Contoh, ada PR matematika. Kalian klik yang fitur matematika di sini. Terus kalian mau konsul dengan pengajar yang lagi online gitu ya. Tinggal pilih aja, terus konsul deh. Tapi memang ini ada jam operasionalnya, teman-teman. Jam operasional itu dari jam 12 siang sampai jam 9 malam. Atau batas waktu requestnya itu 20.30 WIB. Jadi buat teman-teman yang waktunya bukan di wilayah Indonesia bagian Barat, itu bisa disesuaikan. Karena untuk jamnya itu semuanya kita perhitungan dari WIB ya, gitu. Dan untuk ini, jadi kalian bisa konsul sesuai mata pelajaran masing-masing selama dalam 6 bulan ini dapat 25 sesi gitu ya. Berarti 25 kali 30 menit, nah itu dihitung deh. Jadi satu sesinya itu 30 menit, gitu. Nah, itu terus juga ada analisis SNBP buat kelas 12 di sini. Jadi kalian bakal diminta untuk ini sesuai nih, ada petunjuk bagian siswa SMA, siswa pesantren, SMK gitu ya, sesuai masing-masing kalian. Nanti akan diminta untuk apa namanya di sini, ngisi akreditasi sekolah, provinsi asal sekolah, semester saat ini, dan sebagainya gitu ya. Juga akan diminta untuk isi nilai-nilai sesuai mata pelajaran di setiap semesternya gitu. Itu. Terus kalau untuk lihat video belajar sama latihan soal itu di mana? Itu di sini. Jadi untuk lihat video belajar sama latihan soal itu kalian buka sesuai sama mata pelajaran masing-masing. Misal di sini mau matematika gitu, lihat video belajarnya, berarti kalian buka yang mata pelajaran matematika. Nah, untuk videonya itu ada di sini. Bentar lagi loading. Nah, ini ada per bab-babnya. Jadi kalian bisa milih sesuai bab yang emang kalian mau belajar ulang gitu. Misal di sini bab persamaan dan pertidaksamaan linear gitu. Di sini ada video-videonya nih yang bisa kalian tonton ya. Sini tinggal klik aja videonya. Terus nanti kalian bisa ngerjain gitu. Bisa ngerjain, bisa dengerin gitu. Kalau latihan soal di sini kalian bisa ngerjain, bisa pilih subbabnya. Misalnya mau pilih semua gitu, kalian mau ngerjain semua juga bisa. Pilih subbab, terus pilih tingkat kesulitan tadi ya, yang hot slot mode, misalnya milih semua, itu pilih. Terus bisa deh mulai ngerjain latihan soalnya gitu ya. Kalian bisa ngerjain soal, biasanya satu babnya itu ada 10 soal. Gitu. Ini untuk pelatihan soal dan video belajar. Terus tadi mungkin mau tahu ambismeter atau ketercapaian poin setiap bulannya, itu ada di fitur ini nih, kalau di web di bagian sebelah kanan. Nah, di sini. Nah, kalian bisa tahu kalian udah berapa poinnya selama 1 bulan. Ini punya kakak udah 107 poin nih. Nah, ini ada misi-misi harian sama misi mingguannya juga yang bisa coba dilihat. Terus mau lihat leaderboardnya juga. Kalian peringkat berapa di apa namanya, yang menggunakan sekolah gitu ya. Ini kakak peringkat 1284, jalan banget ya guys. Kalau kalian makin apa namanya semakin ambis gitu, nanti kalian bisa aja dapat golden student gitu, peringkat 1, 2, 3 gitu dan sebagainya. Ini di sini ada semua gitu ya peringkatnya gitu. Itu sih tentang aplikasi sekolah ya. Nah, kalian orang tua saya mau login itu emailnya jadi satu apa sendiri? Sendiri-sendiri ya. Kalau orang tua sih mungkin nanti kakak akan kasih tutorial yang susulan ya buat orang tua untuk memantau pembelajaran siswa. Tapi kalau sekarang kakak akan ngejelasin buat yang siswa gitu ya.
Kak, aku kan sekarang kelas 11, udah sempat iseng-iseng input nilai. Nah, Kak, pas di semester 3 kelas 11 itu kan udah pakai formal. Ah, oke. Nah, kalau untuk yang analisis NBP ya, mungkin pertanyaan dari Jihan ini, analisis NBP itu kalian isi aja mata pelajaran yang memang kalian punya gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak ada mata pelajaran ya, misal ternyata kalian nggak milih fisika gitu, tapi ada pertanyaan fisika, itu kalian KKM-nya diisi 0, terus nilainya juga kalian isinya 0 gitu ya. KKM 0, isi 0 gitu untuk mata pelajaran yang nggak kalian ambil gitu. Pengerjaan TO yang sesi 1 dan sesi 2. Pengerjaan TO ada sesi 1, sesi 2 ya. Itu live class yang sesi 1, sesi 2. Sesi 1, sesi 2 tuh kayak jam pertama, jam kedua gitu ya guys. Jadi buat live class itu kalian satu harinya ada 2 kali live class. Itu mata pelajarannya beda. Jadi bukan kalian milih sesinya masing-masing, tapi mata pelajarannya beda. Kalian bisa ikut di keduanya gitu ya. Gitu. Oke. Iya, jam bimbelnya setelah pulang sekolah kok. Live class-nya setelah pulang sekolah ya. Karena kan itu di jam 16.30 sampai 17.30. Terus sesi 2-nya 18.30 sampai 19.30. Biasanya teman-teman udah pulang kan ya kalau jam segitu. Kalau misalkan di sesi satunya nih yang jam 16.30 ternyata, yang jam 16.45 ternyata kalian belum pulang. Itu kalian bisa ikut di sesi keduanya nggak apa-apa. Tapi yang penting izin, nanti akan ada presensinya gitu ya guys. Oke, semoga em, bisa dipahami ya. Oke, mungkin itu ya Kak Tarisa. Kayaknya belum ada pertanyaan lagi nih. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Syifa. Ya mungkin sekali lagi buat teman-teman, ini karena tadi aku scroll masih banyak yang belum dapat kode aktivasi. Yang belum dapat kode aktivasi boleh langsung di chat ke Kak Syifa. Nomornya udah aku taruh lagi nih teman-teman di chat Zoom. Jadi boleh langsung di chat ya nanti. Oke, terima kasih banyak Kak Syifa sebelumnya atas pemaparan dan Q&A tanya jawab tentang aplikasi sekolah. Diulang lagi mungkin buat teman-teman jangan lupa mimpi itu dimulai dari yang kecil. Jadi jangan lupa semangat belajarnya dijaga, mimpinya terus dikembangkan, mimpinya apa. Jadi begitu. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Sekali lagi, terima kasih banyak buat Bapak Ibu, teman-teman, dan juga tim BSI Maslahat yang sudah hadir pada acara onboarding kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dan yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan menjadi langkah awal menuju kesuksesan teman-teman semua di masa depan. Jangan lupa buat terus semangat belajar dan berprestasi ya teman-teman. Ini mungkin sebelum aku tutup, aku ada sedikit pantun. Mungkin boleh nanti teman-teman bantu bilang cakep di link Zoom ya. Di chat Zoom. Oh ya, buat teman-teman juga jangan lupa untuk presensi dulu. Teman-teman kita ada presensi. Ini juga aku belum mulai pantunnya. Jangan dulu bilang cakep. Jangan lupa dulu isi presensi nih sebelum aku pantun. Kalau udah isi presensinya, baru nih kita mulai pantunnya. Belum. Orangnya cakep. Oh, terima kasih. Nah, oke. Jadi jangan lupa ya diisi presensinya. Aku mulai pantunnya sekarang. Berbaju kurung si anak darah, sambil Cakep. Bang Melati. Cakep. Oke, kalau aku tersilap tutur bicara, mohon maaf yang sepenuh hati. Cakep. Aku tarik Kurang cakep. 17 udah 35. Luar biasa cakep, Mbak. Oh iya udah. Mbak terbaik. Cakep. Terima kasih. Aku Tarisha selaku MC dan perwakilan dari tim sekolah pada pagi hari ini. Cakep, Kak. Jangan lupa diisi. Salam. Makasih Kak Tari. Boleh diisi dulu presensinya ya buat yang belum adik-adik. Jadi di situ udah ada namanya masing-masing. Jadi yang mengisi adalah nama peserta ya kita. Terima kasih.
Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Terima kasih banyak juga buat eh yang udah absen, udah boleh live ya teman-teman. Makasih banyak. Yang sudah mengisi absen sudah boleh keluar ya. Terima kasih.
Siap. Good.